Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di mata kuliah di materi lanjutan dari mata kuliah kejurusan buatan. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sistem pakar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui sendiri, sistem pakar di sini merupakan salah satu teknik atau metode yang ada di kejurusan buatan. Selain juga metode lain atau teknik lain, sistem pakar ini juga sering digunakan oleh beberapa peneliti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan atau berkaitan dengan kejurusan buatan. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh ya berkaitan dengan sistem pakar, kita akan menyampaikan dulu atau kita akan mengetahui dulu apa itu definisi dari sistem pakar. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, sistem pakar itu merupakan sebuah program komputer ya yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru layaknya seorang pakar atau ahli. Jadi garis besar atau garis underline dari sistem pakar ini sistem yang bisa menirukan layaknya seorang pakar itu berpikir atau seorang pakar itu menentukan keputusan. Nah, ini definisi yang kedua ya, sebuah program berbasis pengetahuan yang menyediakan penyelesaian berkualitas pakar. Tadi disebutkan di definisi pertama program yang meniru layaknya seorang pakar. Nah, ini sama halnya dengan sistem yang menirukan atau menyelesaikan permasalahan berkualitas pakar, gitu ya teman-teman. Untuk masalah-masalah dalam sebuah bidang yang spesifik. Nah, underline yang kedua adalah bidang yang spesifik. Jadi di dalam sistem pakar itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sangat banyak diselesaikan dalam satu model atau satu sistem. Bisa saja untuk menyelesaikan masalah yang banyak, tapi dengan membuat model-model yang lebih dari satu sesuai dengan jumlah dari masalah yang akan diselesaikan. Gitu ya. Jadi underline-nya adalah sistem yang menirukan layaknya seorang pakar atau human expert dan masalah yang diselesaikan itu masalah yang spesifik. Jadi satu masalah. Nah, yaitu misalkan untuk mendiagnosa penyakit tertentu, contohnya diabetes. Berarti ya sistem yang akan dikembangkan yaitu berkaitan dengan apakah orang ini diabetes atau bukan dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan diabetes dan seterusnya ya teman-teman. Nah, seorang pakar atau ahli sendiri adalah seorang individu ya, yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior. Jadi untuk membuat sistem pakar ini juga dibutuhkan seorang pakar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada pakar, teman-teman bikin sistem pakar, ya dicari dulu pakar yang berkaitan dengan masalah yang akan teman-teman selesaikan. Karena apa? Nanti seorang pakar ini dalam menyelesaikan sebuah keputusan dari masalah yang akan diangkat oleh teman-teman ke sistem pakar yang nantinya direpresentasikan atau apa ya istilahnya itu di breakdown ke dalam sebuah sistem tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah analogi ya. Kalau human expert itu dalam menyelesaikan atau memutuskan sesuatu itu melalui berdasarkan dua pengalamannya atau dua domain knowledge-nya. Yang pertama adalah long term memory ya, ada memori jangka panjangnya dan juga short term memorinya, dan juga memori jangka pendek. Dari kedua memori yang telah dimiliki atau pengalaman yang telah dimiliki dari human expert ini yang nantinya dapat diresin atau dinalar sehingga dapat memutuskan sebuah permasalahan atau advice atau conclusion-nya, teman-teman. Sedangkan sistem expert sendiri atau expert system ini berdasarkan knowledge base ya teman-teman atau basis pengetahuan dan juga working memory. Nah, selanjutnya dari knowledge base dan working memory ini yang nantinya diproses oleh sistem atau inference engine atau machine inferensi atau metode beberapa metode yang saya sebutkan nantinya yang nantinya
dari knowledge base, memori dan sebagainya ini selanjutnya nanti dipertimbangkan sebagai sebuah keputusan ya, atau case fact atau conclusion-nya. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara human expert dan expert system dari dalam penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, ini yang merupakan perbandingannya antara sistem pakar dan human expert gitu ya. Jadi dari beberapa faktor yang ada, tentunya juga teman-teman sudah tahu ya, kalau melihat dari eh, tabel ini. Misalkan contohnya aja, misalkan dari sisi performansi atau faktor performansi. Jadi pakar ini berdasarkan variabel gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dan sebagainya. Bisa jadi dia konsisten atau tidak konsistennya gitu. Nah, sedangkan si sistem pakar ini dia akan konsisten sesuai dengan algoritma yang teman-teman kembangkan itu. Kecuali mungkin sistemnya rusak, baru nggak bisa. Nah, kalau manusia kadang konsisten, kadang nggak konsisten, tergantung mungkin juga dipengaruhi oleh feel yang lain. Gitu. Nah, ini merupakan model dari sistem pakar ya. Dari knowledge dari pengetahuan yang didapatkan dari pakar ini ya, bagaimana pakar ini memutuskan sebuah permasalahan yang nantinya ditransport eh, atau di breakdown ya ke dalam sebuah basis pengetahuan atau knowledge base yang nantinya ini diproses ke sistem atau dilatihkan ke sistem kayak gitu ya, yang nantinya ini akan dihubungkan di sistem dihubungkan ke dalam istilahnya itu ditambahkan sebuah inference engine ya, yang nantinya inference engine ini akan menalar dari apa ya istilahnya itu masukan atau query yang yang dimasukkan oleh si user ini, user non expert ini atau end usernya, yang nantinya jika beberapa nanti ini query-nya bentuknya pertanyaan dan sebagainya ya. Jika pertanyaan diisi, nanti si mesin ini akan memberikan advice dari pertanyaan yang atau kuesioner yang telah diisi oleh si user ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini merupakan model dasar ya dari sebuah sistem pakar. Ini ada problem model, problem domain, dikonstruk ke dalam knowledge base, dan selanjutnya ada juga tahap ini, ada inference engine, user interface. Nah, user interface ini nanti yang akan digunakan oleh si end user ini atau pemakai itu. Nah, ini hampir sama dengan tadi, cuman ini untuk lebih lengkapnya, ya teman-teman. Nah, ini merupakan komponen utama ya dari sistem pakar ya teman-teman. Yang pertama adalah ada user interface atau antarmuka pemakai. Yang kedua ada knowledge base, ada inference engine atau mesin inferensi, ada database atau basis data, dan knowledge acquisition. Nah, selain dari kelima komponen utama ini, ada juga beberapa komponen pendukung ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, itu bisa teman-teman pelajari berkaitan dengan komponen pendukungnya. Yang pertama adalah user interface, teman-teman. Jadi user interface ini sebagai perantara komunikasi ya, antara pemakai, di mana pemakai ini adalah end user-nya ya, dengan si sistemnya ya, atau si sistem pakar atau sistem pakar yang teman-teman kembangkan. Nah, user interface ini dirancang untuk mempermudah dialog dua arah antara sistem dan pemakai dengan menampilkan teknik tanya jawab ya, atau jadi seperti yang saya katakan tadi, di user interface-nya ada sebuah teknik tanya jawab dan seterusnya, dan pengisian formulir. Kemudian muncul bahasa perintah dan menu elektronik set dan sistem manajemen basis data. Jadi tanya jawab dan pengisian formulir ini nanti dimasukkan ke dalam sebuah basis data ini ya. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti di istilahnya itu di get ke sistem bakar atau user interface ini agar si pemakai ini bisa mengakses teknik tanya jawab atau kuesioner yang diberikan oleh sistem gitu, atau yang sudah dikembangkan oleh si pendevelop dari sistem bakar tersebut. Yang selanjutnya dari user interface sendiri itu ada input sistem bakar ya. Nah, ini dirancang untuk mempermudah dialog
dua arah ya, antara sistem dan pemakai dengan menampilkan tanya jawab. Jadi ini inputnya adalah sebuah pertanyaan, itu ya teman-teman. Pertanyaan, kuesioner dan sebagainya. Di mana dalam pertanyaan dan kuesioner itu tadi ada beberapa parameter yang akan diisi. Misalkan dari pertanyaan bisa itu nanti jawabannya berupa 1 atau 0 atau berupa istilahnya itu rentang nilai, kayak gitu ya. Dari rentang nilai atau dari pertanyaan yang dijawab tadi, nantinya sistem akan melakukan reasoning melalui inference engine tadi itu sehingga didapatkan sebuah advice dari kuesioner atau pertanyaan yang telah dijawab oleh si end user ini. Ini juga ada outputnya tadi ya, seperti yang saya katakan ada advice yang dikeluarkan oleh sistem dari input yang diisi oleh si end user tadi itu ya. Kayak gitu. Nah, pemecahan ini dilengkapi dengan penjelasan atas pertanyaan dan penjelasan atas penyelesaian masalah. Bisa juga sebuah decision kayak gitu ya. Misalnya kayak tadi teman-teman mau mengembangkan sistem untuk mendiagnosa orang yang berpenyakit orang mendiagnosa penyakit tuberkulosis dan bukan tuberkulosis, berarti nanti untuk output sistemnya adalah sebuah diagnosa dari keduanya tadi, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah ada knowledge base. Nah, ini merupakan inti ya dari sistem pakar. Jadi kalau tidak ada knowledge base ini, sistem pakar itu tidak akan memberikan output ya dari input yang diberikan oleh si user. Nah, ini berupa si knowledge base ini berupa representasi pengetahuan dari seorang pakar itu. Nah, representasi ini dalam bentuk pertanyaan tadi ya. Nah, jadi ini memuat fakta. Nah, fakta ini nanti bisa ditransformasikan ke dalam sebuah pertanyaan kayak gitu ya. Nah, dan juga kaidah. Jadi knowledge base ini memuat fakta dan kaidah. Fakta itu apa? Menjelaskan area masalah, objek, peristiwa dan atau situasinya. Nah, kayak gitu. Misalkan kayak gini, orang yang diabetes itu ciri-cirinya apa sih? Kayak gitu. Nah, misalkan ciri-cirinya apa ya, suka kantuk dan seterusnya, suka makan makanan manis misalkan kayak gitu. Nah, itu beberapa ciri-ciri tadi itu nanti direpresentasikan ya ke dalam bisa ke dalam sebuah pertanyaan dan seterusnya gitu. Dengan kaidah itu teknik menerangkan atau membangkitkan suatu masalah atau fakta yang menjelaskan bagaimana fakta-fakta tersebut cocok satu sama lain dalam urutan yang logis. Jadi beberapa fakta tadi itu istilahnya itu dihubungkan satu sama lain. Apakah nanti dia akan sinkron dengan decision yang akan ditampilkan oleh si sistem tersebut, gitu ya. Itu yang kedua knowledge base. Yang selanjutnya adalah inference engine ya, atau mesin inferensi. Di ketiga ini bisa jadi kalau misalkan kita manusia, inference engine ini sebagai otaknya ya. Nah, ini otaknya dari sistem pakar. Jadi dari knowledge base tadi yang diisikan oleh end user melalui user interface tadi yang nantinya diproses oleh inference engine ini atau metode dari sistem pakar yang nantinya sistem bakar itu sendiri akan memberikan sebuah output atau advice ya teman. Nah, ini inference engine atau mesin inferensi ini bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan knowledge base, seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia dan urutan tertentu gitu ya. Nah, di dalam mesin inferensi ini terjadi proses manipulasi ya teman-teman dan mengarahkan kaidah, model dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi dan kesimpulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi untuk mesin inferensi ini berupa metode misalkan forward chaining atau backward chaining dan juga beberapa pendekatan yang lain, misalkan pakai certainty factor dan seterusnya. Itu beberapa yang berkaitan dengan mesin inferensi ini. Nah, dalam prosesnya ini ya, dia menggunakan dua strategi ya teman-teman. Ada strategi penalaran dan strategi pengendalian. Apa itu strategi penalaran dan pengendalian? Nah, penalaran sendiri itu ada dua ya. Ada exact reasoning. Nah, ini akan dilakukan jika semua data yang dibutuhkan itu tersedia gitu. Kalau nggak tersedia ya
bisa melakukan penalaran gitu ya. Yang selanjutnya strategi penalaran tak pasti. Jadi dilakukan jika semua data tersedia kayak gitu. Jadi dua hal ini yang harus ada di dalam sistem pakar ya, pasti dan tak pasti. Selanjutnya adalah pengendalian. Nah, ini berkaitan dengan panduan dalam melakukan proses penalaran. Nah, itu bentuknya dalam sebuah forward chaining dan juga backward chaining. Dan juga bisa keduanya dari teknik ini. Nah, apa itu forward dan backward chaining? Nah, forward chaining itu suatu strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian sebelah kiri atau if terlebih dahulu. Apa sih maksudnya? Dengan kata lain, ya, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesa. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan itu berdasarkan penalaran fakta terlebih dahulu. Baru sistem itu akan memberikan sebuah kesimpulan, gitu ya teman-teman. Misalkan kayak gini, contoh ini ada sebuah studi kasus kayak gitu ya. Contohnya mengecek kerusakan mesin kendaraan bermotor. Nah, untuk mengecek ini dimulai dengan macam-macam kerusakan dulu. Kerusakan mesin yang akan ditelusuri, kemudian dilanjut dengan jenis dari macam-macam kerusakan yang dipilih, dan seterusnya sampai pada diagnosis kerusakan dan hasil akhir kesimpulan dari kerusakan tersebut. Nah, jadi proses inference-nya atau penalarannya itu dimulai dari penelusuran dulu, apa sih kira-kira yang terjadi pada sebuah sepeda motor tersebut, kendala apa yang dia alami dan seterusnya, sampai dengan menemukan sebuah diagnosa bahwa sepeda motor ini mungkin mengalami kerusakan di bagian misalkan di bagian spoiler dan seterusnya, di bagian mungkin di bagian karburator dan seterusnya, misalkan kayak gitu contohnya ya. Jadi dia menelusuri dulu, baru dia memberikan keputusan. Sedangkan backward chaining sebaliknya ya, kalau backward chaining itu dia istilahnya itu berhipotesa dulu ya. Jadi nebak dulu kayak gitu. Jadi pengambilan keputusannya itu atas dimulai dari sebelah kanan atau dimulai dari dia memberikan hipotesa dulu kayak tadi. Jadi biasanya ini kayaknya istilahnya itu karburatornya yang rusak gitu. Baru dari dari beberapa dari hipotesa tadi nanti di breakdown fakta-fakta yang mendukung gitu ya teman-teman. Nah, itu. Jadi kesimpulannya dulu baru mencari fakta-faktanya. Nah, contohnya kayak gini kayak tadi ya. Jadi untuk studi kasus ini, jadi dia ditebak dulu kerusakan dari sepeda motor tadi, baru nanti mencari fakta-fakta untuk mendukung dari tebakan tadi itu atau diagnosa tadi itu. Yang selanjutnya ini perbedaan ya antara forward dan backward chaining ya teman-teman. Nah, kalau backward chaining ini dia cocok jika terdapat variabel sasaran berganda ya atau multiple goal variabel. Nah, juga banyak aturannya dan seterusnya. Ini kalau misalkan digunakan untuk masalah-masalah yang istilahnya itu faktanya itu banyak ya, aturannya juga banyak kayak gitu. Jadi tidak mungkin nanti kalau misalkan fakta dan aturannya itu banyak, teman-teman menggunakan forward ya. Lebih cocok menggunakan backward chaining. Otomatis kalau misalkan forward chaining itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang fakta dan aturannya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, semua atau hampir semua aturan tidak harus diuji dalam proses mencapai permasalahan. Jadi yang diambil adalah fakta dan aturan yang sesuai dengan diagnosa itu tadi. Nah, kayak gitu ya. Di backward chaining. Kalau forward chaining, dia harus ngecek semua fakta dan aturannya terlebih dahulu, baru dia memberikan keputusan. Nah, kalau backward ini tidak ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa teknik pencarian yang mempengaruhi dua metode ini ya, teman-teman. Atau dua pendekatan ini, yakni BFS, DFS, dan juga best first search ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mendevelop sistem pakar ini, coba dipelajari kembali materi tentang teknik pencarian kemarin ya. Jadi ada heuristik dan juga blind itu dipelajari kembali, dan juga untuk teknik pencarian dari ketiga algoritma ini juga dipelajari kembali. Nah,
Yang selanjutnya adalah database ya teman-teman. Pastinya sistem bakar membutuhkan database untuk menyimpan keputusan dan juga fakta dan aturan tadi ya. Terdiri atas semua fakta yang diperlukan, kayak gitu ya. Di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Jadi database ini untuk menyimpan tadi itu fakta dan aturan. Dan juga decision-nya juga sih kayak gitu. Database. Biasanya sih kalau database ini bisa menggunakan database MySQL ya atau NoSQL juga bisa sih sebenarnya. Tergantung kebutuhannya. MySQL kalau NoSQL bisa menggunakan MongoDB atau Firebase dan sebagainya. Bisa. Nah, yang selanjutnya adalah knowledge base acquisition ya atau akuisisi pengetahuan. Nah, akuisisi pengetahuan ini merupakan teknik untuk mencari knowledge atau fakta tadi ya. Teknik untuk mencari knowledge base tadi ya teman-teman. Dari seorang pakar kayak gitu. Nah, ini akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini dalam tahap knowledge acquisition ini ada banyak hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama bisa menggunakan teknik wawancara ya terhadap pakar, kita juga menggunakan analisis protokol ya. Baik itu pakar diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, nah itu. Terus si yang develop sistemnya ini dia akan mengamati ya, dan mengamati dan seterusnya, direkam, ditulis, dan dianalisis kayak gitu ya teman-teman. Itu termasuk analisis protokol. Ada juga melakukan observasi ya, bisa merekam dan observasi pekerjaan yang dilakukan oleh pakar dan seterusnya. Ada induksi aturan dari contoh, yaitu induksi dari contoh yang hasilnya telah diketahui. Terus selanjutnya dapat membuat aturan yang benar untuk kasus-kasus contoh. Selanjutnya aturan dapat digunakan untuk menilai kasus lain yang hasilnya tidak diketahui. Jadi itu beberapa metode yang digunakan dalam akuisisi basis pengetahuannya, teman-teman, yang didapatkan dari si pakarnya tersebut atau human expertnya. Nah, ini merupakan tahap atau fase-fase pengembangan dari sistem pakar ya. Yang pertama ada tahap identifikasi ya. Jadi tahap ini merupakan tahap identifikasi dari masalah yang akan diselesaikan dan juga beberapa fakta berkaitan dengan si masalah tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut. Proses ini juga proses tadi tuh knowledge acquisition ya terhadap pakar tersebut. Nah, selanjutnya dari knowledge base yang didapatkan di konsep ya mengenai tata aturan dan seterusnya, dan juga mungkin metode yang digunakan dan seterusnya. Terus tahap formalisasi ke dalam sebuah sistem, dan juga tahap implementasi. Nah, ini sudah berkaitan dengan pengembangan sistem. Terus tahap evaluasi dan seterusnya. Sehingga dari evaluasi ini nanti didapatkan kekurangan dari pakar apa sistem yang dikembangkan yang selanjutnya dievaluasi sehingga dilakukan pengembangan lebih lanjut. Nah, ini merupakan elemen-elemen dari sistem pakar ya, teman-teman. Ada pengalaman, pakar itu sendiri, transfer pengalaman dari seorang pakar ini, juga pembuatan alasan atau reasoning, pembuatan simbol, aturan, dan kemampuan untuk menjelaskan dari permasalahan tersebut. Nah, ini untuk yang ada dalam apa ya, yang ada dalam sistem pakar ya. Jadi yang pertama mesti harus ada ekspor ya teman-teman. Kalau nggak ada ekspor, bagaimana kita merepresentasikan masalah yang akan kita selesaikan? Bagaimana kita mencari fakta dan aturannya kalau tidak ada ekspor gitu? Yang selanjutnya ada knowledge engineer. Nah, knowledge engineer ini apa istilahnya itu orang yang mendevelop sistem bakarnya itu ya, atau bisa disebut knowledge engineer. Yang selanjutnya user ya gitu ya, user si pemakainya. Ini bukan orang awam lah. Ini pemakai sistem bakar itu sendiri atau orang awamnya. Nah, ini domain expert ya. Ini beberapa keahlian yang harus dimiliki teman-teman. Problem solving efisien, mengkomunikasikan pengetahuan dia dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau engineer ini beberapa ini kan yang develop sistem bakarnya teman-teman. Jadi yang perlu dimiliki untuk si knowledge engineer ini dia mengerti ya bagaimana menerapkan basis pengetahuan tadi dan juga memecahkan masalah. Juga dia dapat menyesuaikan masalah kepada software ya, atau dapat merepresentasikan dari knowledge base yang didapat dari pakar tadi, terus
apa istilahnya itu dikembangkan ke dalam sebuah sistem. Tentunya selain itu juga harus memiliki keterampilan pemrograman komputer ya atau pemrograman sistem pakar. Yang selanjutnya ada end user. Nah ini selain juga memakai ya, end user ini juga bisa membantu proses pengembangan sistemnya. Jadi tidak hanya memakai saja, tapi perlu adanya feedback ataupun masukan dari sistem yang telah dikembangkan itu. Ya, dapat membantu proses akuisisi pengetahuan gitu. Juga bisa ya. Nah, ini daya tarik dari sistem pakar ya, menawarkan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan manusia. Jadi dia bisa konsisten melebihi seorang manusia gitu. Kenapa dia bisa melebihi kemampuan manusia itu. Terus akurasinya juga bisa jadi lebih akurat dibandingkan dengan manusia yang mungkin untuk memutuskan sesuatu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, keuntungannya ini banyak sebagai apa ya sistem alternatif ya untuk dalam penentuan keputusannya. Terus menerapkan logika yang tinggi, menyediakan banyak patung untuk mengevaluasi keputusan dan seterusnya, dan sifat dia itu membuat keputusan yang lebih konsisten ya teman-teman. Kalau bagi perusahaan ini ya kinerja perusahaan lebih baik ya karena bisa membantu dalam penyelesaian masalah atau dapat memberikan keputusan dari penyelesaian masalah yang tidak gitu. Ini kerugiannya ya tidak dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Jadi kalau misalkan masalahnya tidak diterjemahkan ke dalam sebuah sistem atau tidak diupdate, maka dia tidak bisa memberikan keputusan yang konsisten gitu ya teman-teman. Terus sistem akan dapat menerapkan penilaian atau intuisi. Jadi misalkan kalau manusia dalam memberikan keputusan itu kan ada intuisi yang harus dipertimbangkan atau feel yang lainnya kayak gitu ya. Kalau di sistem pakar nggak bisa. Nah, selayaknya sebuah mesin melakukan keputusan. Nah, ini ciri-cirinya ya teman-teman. Domain keahlian tertentu. Jadi tidak semua permasalahan itu diselesaikan dalam sistem pakar dalam satu sistem. Jadi dia hanya domain tertentu aja gitu ya. Hanya satu domain dan seterusnya. Bisa ke domain yang lain dengan membuat sistem yang berbeda lagi ya gitu. Terus yang terpenting adalah dia outputnya bersifat anjuran. Jadi bukan bukan keputusan utama ya teman-teman. Jadi sistem pakar ini sebagai sistem pendukung keputusan dari seorang mungkin manajer ataupun apalah ataupun end user-nya itu sendiri dari masalah yang dihadapi kayak gitu. Jadi untuk decision secara keseluruhan yaitu istilahnya itu tanggung jawab atau berawal dari atau berasal dari si manajer atau end user-nya itu sendiri. Jadi ini bersifat anjurannya sistem pakar. Tidak mutlak untuk decision-nya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa area permasalahan yang bisa diatasi oleh sistem pakar ya. Ini kan berkaitan dengan interpretasi, misalkan analisis data, dan seterusnya. Ada juga prediksi, ada juga diagnosis, misalkan diagnosis perangkat lunak atau diagnosis penyakit dan seterusnya. Ada desain, ada perancangan, ada monitoring dan seterusnya. Nah, dari permasalahan ini titik beratnya adalah dalam pembuatan sistemnya. Untuk sistem pakar ini berbasiskan rule ya, atau berbasiskan sebuah pertanyaan dan seterusnya. Jadi kalau misalkan bedanya apa dengan AI yang lain? Kalau yang AI itu berdasarkan misalkan di data mining itu berdasarkan data dalam decision-nya. Nah kalau ini berdasarkan rule ya, rule berpikir kayak gitu. Nah rule itu diterjemahkan ke dalam sebuah pertanyaan atau pernyataan dan seterusnya. Yang nantinya dari pernyataan tersebut end user akan memberikan jawaban bisa berupa jawaban 0 atau 1 atau juga dengan jawaban rentang nilai gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan struktur dari sistem pakar. Nah, ini ada contoh ya teman-teman dari studi kasus gastro usus. Nah, ini merupakan
decision-nya 33 sampai 37 decision-nya. Sedangkan ini untuk ini merupakan ciri-ciri dari decision yang ada di sini, di atas ini. Bisa kita lihat. Jadi misalkan yang 33 itu keracunan Staphylococcus aureus misalnya itu. Jadi di bawahnya itu adalah ciri-cirinya. Misalkan nomor 20, ciri-cirinya itu apa? Mindset dan seterusnya. Terus 21 muntah dan seterusnya. Nah, untuk sistem bisa memberikan keputusan ini, dia akan ngecek dulu apakah dia mindset dan seterusnya itu. Nanti mencocokkan lebih mengarah ke yang mana 33, 34, 35, 36 atau ke 37 kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa decision-nya dengan mempertimbangkan beberapa ciri-ciri ya. Gitu ya teman-teman. Seperti halnya tadi seperti yang saya katakan, orang sistem itu bisa memberikan atau mungkin orang ahli di bidang tuberkulosis akan memberikan keputusan apakah pasien itu terdiagnosa tuberkulosis atau tidak. Nah, pastinya kan ada beberapa ciri-ciri dan pertimbangan yang harus ditelusuri oleh si dokter tersebut kepada si pasien. Nah, itu. Nah, ini juga sama, itu. Nah, ini beberapa kategori dari infeksi gastro-usus yang nantinya sebagai decision-nya ya, teman-teman. Nah, dari ciri-ciri ini tadi nanti direpresentasikan dalam sebuah pertanyaan ya, teman-teman. Nah, misalkan apakah Anda sering mengalami buang air besar? Nah, ini si end user-nya akan memberikan menjawab pertanyaannya. Bisa berupa tadi itu 1-0 atau mungkin rentang jawaban gitu. Nah, nanti setelah si end user menjawab semua pertanyaan ini, nanti si sistem akan memberikan keputusan melalui beberapa pendekatan yang diambil atau inference engine itu. Nah, ini contohnya buang air besar 1, berak encer 2 dan seterusnya, mencet 20 dan seterusnya. Nah, ini merupakan penyelesaian dengan aturan atau rule. Nah, ini menggunakan logika and, or dan seterusnya. Contoh ini ya rule-nya, if buang air besar dan berak encer dan lesu dan tidak bergairah dan tidak selera makan, maka mindset yaitu else tidak keracunan makanan. Nah, ini outputnya mindset dan kalau tidak misalkan keracunan makan, tidak keracunan makanan dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, ini buang air besar untuk presentasinya 25% dan seterusnya. Nah, itu outputnya decision adalah mindset ya gitu. Nah, mindset 75%. Kayak gitu ya. Buang air besar, ya. Berak encer, ya. Misalnya itu. Lesu tidak bergairah, ya. Dan seterusnya. Maka yang tidak selera makan, no. Misalnya no berarti ya. Berarti itu termasuk mindset ya. Nah, karena merupakan 1/5 dari gejala keracunan. Kenapa ini mindset merupakan 1/5 dari gejala keracunan Staphylococcus aureus, maka sistem itu akan memberikan keputusan yang ini nih, ya gejala keracunan ini. Karena mindset ini merupakan ciri-ciri dari 1/5 dari ciri-ciri ini keracunan, teman-teman. Nah, ini merupakan contoh pembuatan rule-nya ya, teman-teman. Nah, dalam penentuan hasil ya, ini ada beberapa pertimbangan yang harus dilalui. Nah, semua target ya ini ada 3 ya, semua target dihitung, total persentase yang didapatkan, kayak gitu. Terus target yang mendapatkan persentase tertinggi dipilih sebagai hasil. Ya, ini jadi dari kelima tadi itu dibandingkan mana persentasenya tertinggi. Nah, yang tertinggi itu sebagai hasilnya, gitu ya. Biasanya digunakan suatu nilai threshold untuk menentukan apakah target dengan persentase tinggi dapat layak dianggap sebagai hasil atau tidak. Jadi ada threshold-nya. Misalkan mungkin bisa 50% dan seterusnya. Nah, yang melalui threshold tadi itu bisa jadi decision-nya kayak gitu ya teman-teman. Ini contohnya dari pertanyaan ini centang ya atau tidak berarti iya, ini yang centang berarti iya ya dan seterusnya. Nah, untuk decision-nya ini misalkan Staphylococcus aureus 54% dan seterusnya, Clostridium botulinum 82% dan seterusnya. Berarti dari output ini diagnosanya adalah ini Clostridium botulinum karena dia persentasenya 82%. Gitu ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi sistem pakar ini. Kita akan bertemu di materi yang selanjutnya dari mata kuliah sistem
kecerdasan buatan, Mas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.